Halo kawan-kawan OPX Traders. By the way, ini rekaman kita yang kedua dari rekaman pertama kita yang lupa nyalain mic. Oke. Ini adalah list tier 1 kita di minggu ketiga di tanggal 13 Oktober sampai 17 Oktober 2025 ya, guys. Jadi ada BRMS, Blok, SSIA, NCKL, SWID, Dewi, Slis, dan ADMR. Sementara untuk uploadan Instagram tidak bisa lebih dari 20 menit, guys. Nyebelin ya. Aturan baru macam apa ini? Jadi kita akan bahas cepat aja untuk sahamnya. Nanti kalau ada pembahasan lebih lanjut, aku bikinin videonya ya, seperti itu ya. Teman-teman yang udah meeting juga, join meeting di grup kita juga udah jelas juga kan kita ngemilihnya kayak apa, terus apa aja perhitungan kita dan pertimbangan kita. Jadi kemungkinan udah lengkap juga, kalian udah mantau bersama. Jadi kita hanya highlight-nya aja akan kita bahas ya guys. Untuk BRMS kita akan bahas tipis-tipis ya guys. Untuk apa? Untuk kita mengingat lagi. Dan ada dokumentasinya videonya. Kalau kita videoin dari meeting kita, terus aku ngedit, tambah capek guys. Seperti itu ya. Nah, BRMS ini sempat dinaikin guys. Sempat dinaikin di area sini. Dan aku udah consider banget di grup. Di area dia 5%. Oh ternyata banyak pergerakannya bagus. Dan ternyata bener diangkat. Aku sempat cuan juga tapi nggak terlalu banyak ya. Di sini ada diangkat sekitar 14% ya. Jadi aku udah notice di grup juga ya. Dari 5% kalau nggak salah. 5% diturunin 2%. Ya udah aku ikut aja seperti itu ya. Di sini untuk BRMS bagus banget porsinya, bandarnya masih di atas. Oke. Bandarnya ini AK guys. AK besar-besaran AK juga yang naikin di area sini. Jadi menurutku ini masih bagus banget. Tapi pertimbangannya adalah besok kemungkinan dibanting kecil. Atau kalau dibanting kecil tapi tetap akumulasi berarti tetap bagus ya guys. Jadi seperti itu. Bagus banget untuk BRMS. Lanjut kenaikan. Yakin aku lanjut kenaikan guys. Seperti itu ya untuk analisa aku. Lanjut blok. Blok ini pernah kita bahas di awal bulan September kalau nggak salah ya. Blok ini udah bagus banget, XL udah buangan dan ternyata BQ isian lagi. Sementara BQ itu pernah isian di area sini guys. Ini area BQ isian baru dinaikin. Lumayan kenaikannya 19 sampai 22%, 24% ya kalau nggak salah ya. Seperti itu ya untuk blok bagus banget. Apakah BQ mau naikin lagi? Kemungkinan dinaikin lagi guys. Krunya sama, untuk krunya adalah CC ya. Krunya CC, kenapa aku anggap kru? Karena CC ada di atas sini, dia nyangkut di area sini. Tapi dia nggak mau akumulasi guys. Jadi dia mau dijemput sepertinya oleh si BQ. Seperti itu ya. Semoga aja XL nggak ikut lagi untuk saham ini. Semoga aja ya. Seperti itu. Bagus banget untuk si blok SSIA. Nah SSIA ini kita udah consider dari sini ya. Udah kita sampaikan juga ke teman-teman, kita udah join di area sini, ternyata dibanting di area sini. Kalau kalian yang TP di area sini selamat ya. Dan sekarang itu masih lanjut guys. NI, DR dan lain-lain masih akumulasi. Jadi menurutku ini masih akan diangkat ke atas sesuai dengan porsi dia dengan area di sini ya. Nah, apakah sesuai dengan area kita? Ya, semoga aja ya. Kita lihat aja besok. Kalau besok benar dinaikin dan cenderung MA buntutnya di atas MA 10 berarti tetap aman naik ke atas guys, seperti itu ya. Mudah aja untuk saham SSIA ya. NCKL, ada ini NCKL dari rekomendasi teman kita ya di grup. Nah NCKL bagus ya, dia udah bikin polanya berubah dari menuju ke bawah menuju ke atas nih. Nah apakah besok akan dilanjutin ke atas? Untuk isiannya adalah Kapten AK, kru YURX, buangan CC. Nah CC ini cenderung buangannya udah selesai guys. Dia mau ikutan akumulasi, kelihatan di area sini ya. Nah terus di area sini yang isiannya itu ada AK dan AK tinggi banget. Menurutku lumayan menarik ya guys. Walaupun cuannya nggak terlalu besar ya. Kalian ambil di area biru sini. Terus kalau dibanting 5% ke bawah ya udah out aja, atau 3% ke bawah ya udah. Sesuaikan dengan portofolio dan resiko kalian ya. Kalau diambil cuan ya di area 9 sampai 10% sudah cukup banget ya untuk si saham NCKL. Seperti itu ya. SWID. Jadi tambah berat ya PC ku.
Bentar aku hapusin dulu ya, takutnya frame-nya berat banget. Oke. SWID ini kaptennya CC, bebannya XL guys. Nah di sini XL-nya ketinggian, jadi CC isian lagi di area sini guys. Besar banget CC, terus frekuensinya bagus, terus sudah ada pola sportnya di sini guys. Nah udah kebentuk ya sportnya ya. Jadi aman banget buat kalian masuk, terus area kalian buy di area sini ya. Kalau dibawa lebih dalam lagi ya buy aja guys. Tapi kalau sudah lewat dari area resiko kalian, silahkan di cut loss. Keuntungannya lumayan nih. Kenaikannya sekitar 5-6%, 7% oke ya. Kalau di bawah lebih dari itu ya alhamdulillah ya guys, 19% ya lumayan ya. Menarik banget untuk CC, isiannya besar juga. Dewi juga bagus, porsinya bagus, menuju ke atas juga bagus, terus isiannya juga bagus. Ini masih akumulasi ya. Dari bandar lokal dan juga bandar forensnya juga bagus, terus isiannya juga bagus. Isiannya nggak sempat dicek ya. Ini lagi ngadet guys jam-jam segini. Kenapa Neo BDM ini di jam sepi malah ngadet guys? Atau ini jam kesibukan para traders untuk ngemantau akumulasi saham ya? Nungguinnya itu loh bro, kesabaran banget. Dewi / ADMR yang paling bagus ya guys dari datanya. Nah kalau dari CC ya, kita fokus ke CC. Nah CC yang buangan, yang naikin barangnya itu cenderung akumulasi lagi guys. Jadi kemungkinan ini adalah hari terakhirnya dia atau pola terakhir dia untuk turunan. Ini kan turunan ya di area sini nih. Nah jadi fokus mau kenaikan lagi guys. Seberapa persen kita anggap di area sini aja untuk resistennya guys. Ini kan di closing di sini. Nah, main ya 10% kalau main cuan. Kalau menurutku kalau main aman kita ambil di area bawah ya guys. Sekali lagi besok mungkin akan diangkat. Kalau kalian bisa dapat di area sini udah oke banget ya. Tapi kalau sudah diangkat ya udah ngikut aja. Seperti itu, bagus banget posisinya masih ke atas. Jadi menurutku masih menarik banget dipantau. Terus CC juga isian, XA, AK, JP. XA juga bagus banget untuk mandarnya. Jadi menurutku menarik banget guys. Yang buangan BR, DU. Kalau kita ambil data di 7 hari, tuh masih akumulasi kan. Masih bagus ya. Kalaupun nyangkut di harga tertinggi pasti kejemput nih karena polanya masih ke atas guys. Seperti itu untuk Dewi masih bagus banget guys. Lanjut Sliss. Untuk Sliss ini bagus ya. Ini diangkat dari harga 50, porsinya seperti ini. Perubahan arah sudah terjadi menuju ke atas. Untuk isiannya sekali lagi kita nggak nge-save atau emang nggak ke-save. Kenapa Sliss di situ guys? Ya Allah, Sliss. Jadi kita nggak analisa Sliss tadi ya. Ya ampun. Nah CC ini cenderung menuju ke atas guys. Ini efek dari ngadat nih, nyebelin banget. Oke, ini Sliss menuju ke atas. Isiannya CC tadi ya. Nah CC yang ngebuat rebound ini ke atas. Jadi seperti itu, bagus banget ya untuk porsinya. Jadi menurut kita ini sudah menarik banget untuk kita pantau. Ngambil harga di bagian bawah ya. Kalau besok sempat di bagian bawah, ambil aja di bagian bawah seperti itu ya. Terus untuk yang tadi Dewi, ampun Dewi repot banget tuh. Sekarang Instagram itu cuma bisa 20 menit guys, jadi nggak bisa panjang-panjang, makanya aku persingkat ya. Yang aku bahas nanti lebih detail kalian bisa cek di grup ya, biar kita panjang lebar gitu cara analisa dan lain-lain. Nah di sini itu ada AK guys. Nah AK-nya isinya besar. Sebelumnya AK yang naikin sahamnya setinggi ini guys. Jadi menurutku AK pengen saham ini naik lagi. Perihal dinaikinnya cuma kecil ya, alhamdulillah ya. Tapi yang penting ada yang nge-hold barangnya. Jadi seperti itu ya untuk Dewi yang belum sempat kita bahas. Untuk Dewi yang tadi ya. Sekarang Sliss juga udah selesai ya.
Bagus banget selis ADMR. Terakhir 10 menit ya. Oke deh. Nah, ADMR ini datanya kaptennya DR AK Kru LG. Jadi yang naikin ini DR sampai sini dia belum men-settle guys. Sementara XL yang jadi beban di saham ini ternyata sudah habis barangnya guys. Itu bagus, positive thinking kita jadinya. Kita agak panjang dikit yang ini nih. Ini kan sebenarnya LG ya di area sini. Dia cut loss guys. Cut loss karena masuknya ketinggian. Terus buangannya di area bawah. LG cut loss. Sekarang LG juga ikutan nimbrung. Sementara DR dan AK itu udah di atas guys. Nah BQ kan di atas ini nih. Besar juga beban dia. Tapi dia cenderung tidak buangan barang guys. Masih nge-hold. Sekarang XL itu sudah buangan dia udah bagus guys, sisa 9M lagi kalau nggak salah, jadi nggak terlalu besar ya. Sementara si DR itu besar banget, dia nerima barangnya guys. Untuk YP sendiri itu udah selesai, udah habis barang dia dan cenderung dia akumulasi lagi. Nah JP juga ikutan nimbrung guys, sementara JP di area sini udah besar ya, dia yang ngebuat saham ini bagus gitu likuiditasnya seperti itu ya. Dia sudah take profit di sini, terus diambil lagi ternyata nyangkut. Terus cut loss di area bawah seperti itu ya. Apakah saham ini akan lanjut ke atas? Kita asumsikan bisa lanjut ke atas, tapi sekali lagi mainnya main aman ya guys. Main aman itu di area sini nih. Nih. Ketika di sini kalau menurutku ambil tektokan aja. Nah, di area sini. Kalau di area bawah sini berarti kalian bisa ikut nimbrung guys. Apakah besok naik? Ya bisa aja, tapi apakah si DR terus akumulasi itu yang kita tunggu guys. Sementara DR akumulasi juga hari ini sekitar 7M. LG nambah 16M. Jadi masih optimis banget. Tujuannya apa? Tujuannya pasti ya rebound guys. Nah, kalian bisa lihat di area sini nih. Kalau kita bikin jaraknya 1 minggu, ini kan polanya tinggi banget nih di area sini. Yang naikin sebelumnya itu adalah si bandar lokal ya. Nah, sementara di sini bandar lokal belum hidup guys. Sementara di sini yang ngerawatnya adalah bandar asing nih yang naikin barangnya. Nah, apakah ini adalah pola swiftnya guys? Jadi di sini kan bandar asing nih ngehandle. Di area sini baru si bandar lokal naikin ke atas seperti itu. Nah, ini kemungkinan ada swiftnya nih. Dia mau naikin sedikit buat si bandar lokal naik lagi. Ini kelihatan ya polanya bandar lokal naik. Jadi seperti itu ya. Ini pola terakhir dia. Apakah dia mau naik ke atas? Aku yakin mau naik ke atas sih. Laporan keuangan juga bagus nih kuarternya. Jadi kemungkinan ini panjang guys untuk ADMR. Tapi apakah besok adalah kenaikannya kita nggak tahu ya. Jadi kita mungkin bisa ambil curik-curik sedikit kalau sahamnya dibawa ke bawah karena ada yang ngejagain. Kalian bisa lihat yang ngejagainnya di area sini. Nah, ada jagaannya di area 134. Sorry. Ada jagaannya di area 1320, ada 1300. 1320 ya. Nah, area 1320 ada, 1300 ada. Jadi kalau sudah area-area 1320 ambil aja, dinaikin tektokan, ngambil sekitar 6% 7% out. Seperti itu ya cara bermainnya, main aman. Jangan lupa sesuaikan dengan profil risiko kita. Karena waktunya sudah hampir mepet, jadi itu dulu untuk tier 1. Semoga besok banyak cuan guys dari saham-saham kita, terutama BRMS dan saham ADMR untuk list kita. Jadi semoga besok adalah hari yang menarik untuk kita pantau dan sampai jumpa. Bye bye.